Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Barsyalubis. Saya berasal dari Universitas Terbuka Bogor, tepatnya di UPPJJ Bogor, dengan jurusan PGSD atau Pendidikan Sekolah Dasar. Tujuan dari video yang saya buat saat ini adalah untuk memenuhi syarat tugas 1 dari mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila dalam sidang BPUPKI, sekaligus pelajaran sejarah Pancasila hingga menjadi dasar negara Indonesia. Peristiwa penting proses lahirnya Pancasila. Sejarah Pancasila dimulai pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sidang BPUPKI tahun 1945. Para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar-dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila. Selanjutnya, dibentuklah Panitia 9 yang merupakan Piagam Jakarta sebagai cikal bakal dasar suatu negara. Setelah itu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, melalui sidang PPKI, Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara dan dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Perjalanan Pancasila dalam sejarah. Perjalanan Pancasila tidak berhenti sampai di situ saja. Dalam sejarah Indonesia, Pancasila sempat menghadapi berbagai tantangan seperti yang pertama adalah masa awal kemerdekaan yang penuh konflik dan upaya mempertahankan suatu negara. Yang kedua, masa penyimpangan terhadap nilai Pancasila pada beberapa periode pemerintahan. Yang ketiga, tantangan ideologi dari luar yang mencoba menggantikan Pancasila. Namun, Pancasila tetap bertahan karena menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang beragama, suku, dan budaya. Nilai Pancasila yang tercermin dari proses dan perjalanan sejarah tersebut terdapat nilai-nilai penting. Yang pertama, persatuan, sila ketiga. Bangsa Indonesia tetap bersatu di tengah perbedaan, yaitu perbedaan agama, perbedaan suku, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Yang kedua, musyawarah, sila keempat. Keputusan penting diambil melalui diskusi bersama. Yang ketiga, keadilan dan kemanusiaan, sila kedua dan kelima. Mengutamakan kesejahteraan dan saling menghargai. Yang keempat adalah ketuhanan, sila yang pertama. Menghormati nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa. Refleksi pribadi. Dari sejarah panjang Pancasila, saya belajar bahwa mempertahankan persatuan itu tidaklah mudah, tetapi sangat penting. Para pendiri bangsa telah memberikan contoh bagaimana menyelesaikan perbedaan dengan bijak. Nilai-nilai ini masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Di era modern, kita menghadapi tantangan seperti perpecahan di media sosial, perbedaan pendapat, dan pengaruh budaya luar. Jika kita berpegang pada Pancasila, kita bisa tetap menjaga persatuan
menghargai perbedaan, dan hidup rukun. Sebagai generasi muda, kita bisa mulai dari hal sederhana seperti saling menghormati, tidak mudah terprovokasi, dan mengutamakan kepentingan bersama. Sejarah dan perjalanan Pancasila mengajarkan bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang berpegang teguh pada nilai-nilai persatuan, toleransi, dan musyawarah. Mari kita jaga dan amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian tanggapan dari saya. Karena itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.